Baik, sekarang kita lanjutkan lagi soal nomor 9. Perhatikan polinomial-polinomial Px dan Qx berikut. Ya, ini Px, yang ini Qx ya, soal yang A. Tunjukkan bahwa kedua polinomial tersebut sama. Baik, kalau ketemu soal semacam ini berarti yang harus kita bongkar itu adalah Qx. Jadi maksudnya yang ada kurung-kurung di sini tuh kita hilangkan. Lalu kita amati apakah suku-suku yang ada pada Qx itu sama dengan suku-suku pembentuk dari Px. Ya, kalau sama persis ya, maka nanti dapat kita simpulkan bahwa Px dan Qx itu merupakan dua polinomial yang sama. Gitu cara berpikirnya ya. Oke, langsung saja kita akan kerjakan di bawah sini ya. Jadi yang kita bongkar itu adalah Qx. Nah, caranya ini X kita kali masuk dulu ya. Kita kali masuk dengan min 9, kita kali masuk dengan 2X. Maka kurung yang paling dalam ini akan hilang ya. Sehingga nanti yang kita tuliskan adalah kurung yang paling luar. Jadinya 2x kuadrat min 9x plus 7 ya deh ya, tutup kurung dikali dengan x min 10. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian kurung yang ini juga harus kita hilangkan. Caranya sama, berarti x ini harus dikali masuk satu per satu seperti ini. Nah, maka Qx itu akan sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat, ya kan? Kemudian plus 7x dikurang 10, ya. Lah ini kalau kita cermati, ya Dek ya, suku-suku ini sama persis seperti suku-suku pembentuk dari Px. Maka dapat kita simpulkan, ya Dek ya. Nah, jadi nanti Px itu sama dengan Qx. Kenapa? Karena suku-suku pembentuk dari Px itu sama dengan suku-suku pembentuk dari Qx gitu. Ya, gampang ya. Kita lanjutkan sekarang untuk soal yang B. Tentukan P4 dan Q4 ya. Nah, ketika kita tahu bahwa Px sama dengan Qx ya, maka sebenarnya nanti yang kita kerjakan itu cukup salah satu saja. Bisa P4, bisa Q4. Karena toh nanti P4 itu pasti sama dengan Q4 ya. Tapi di sini kita akan coba kerjakan dua-duanya ya. Oke, kita kerjakan di sini. Yang pertama P4. Berarti kan 2 kali 4 pangkat 3. Kemudian dikurang 9 kali 4 kuadrat ditambah 7 kali 4 dikurang 10. 4 pangkat 3 itu 64 kali 2 128. Ini 16 kali 9 ya 144. Kemudian yang ini 28 dikurang 10. Coba kita hitung dengan kalkulator aja ya supaya cepat ya. 128 min 144 plus 28 dikurang 10 ternyata hasilnya sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan coba menghitung Q4 ya. Apakah hasilnya juga sama dengan 2? Jadi 2 kali 4 min 9 kurung tutup kali 4 plus 7 ya kan, kurung tutup kali 4 min 10. 2 kali 4 ya 8. Nah, 8 min 9 itu min 1. Berarti min 1 kali 4 itu sama dengan min 4 plus 7 kurung tutup kali 4 min 10. Min 4 plus 7 itu 3. Ya kan, 3 kali 4 12, 12 dikurang 10 sama dengan 2. Nah, terbukti bahwa P4 itu sama dengan Q4 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal C. Ubahlah bentuk polinomial Rx. Nah, di sini ada polinomial baru. Ya, Dek ya. X pangkat 4 min 13x pangkat 3 plus 23x kuadrat min 12x plus 10 menjadi dalam bentuk seperti polinomial Qx. Nah, jadi bentuknya harus diubah seperti ini ya, X-nya pangkat 1 semuanya. Dan gunakan hasilnya untuk menentukan R11. Nah, kalau ketemu soal semacam ini, berarti nanti caranya adalah X ya, setiap suku yang mengandung X itu kita keluarkan X-nya satu per satu. Nah, supaya nggak bingung langsung kita praktekkan aja. Untuk soal yang C ya, berarti di sini Rx ya, kita cek dulu.
suku yang mengandung X ya, yang ada X-nya itu kan berarti X pangkat 4, ya kan? Terus min 13X pangkat 3, 23X kuadrat, min 12X. Nah ini kita keluarkan X-nya itu satu persatu. Ya, jadi X pangkat 4 nanti kita keluarkan X-nya 1. Lalu min 13X pangkat 3 kita keluarkan X-nya 1 dan seterusnya. Jadi nanti di sini kita buat kurung buka gitu ya. X pangkat 4 kita keluarkan X-nya 1. Atau gampangannya X pangkat 4 itu kita bagi dengan X. Ya dek ya, hasilnya adalah X pangkat 3. Nah, kemudian min 13 X pangkat 3. Ya, kita keluarkan X-nya 1. Kita ambil X-nya 1. Jadinya adalah min 13X kuadrat. Lalu 23X kuadrat, X-nya kita ambil 1, jadinya adalah 23X, ya kan? Min 12X, kalau kita ambil X-nya berarti jadinya tinggal min 12. Nah, tutup kurung baru di sini dikalikan dengan X ya. Jangan lupa ini ditambah dengan 10. Nah, kalau X ini kita kali masuk, ya satu per satu, itu pasti akan kembali ke bentuk semula. Ya. Jadi dari suku X pangkat 4 sampai suku min 12X. Ini kalau X-nya kita kali satu per satu. Ya, paham ya? Selanjutnya, ya, ini X-nya kita keluarkan lagi satu per satu lagi. Jadi ini ada kurung bukanya sekarang 2. Nah, X pangkat 3 kita ambil X-nya 1, jadinya X kuadrat. Lalu min 13X kuadrat kita ambil X-nya 1, jadinya min 13X. Kemudian plus 23X kalau kita ambil X-nya 1 jadinya plus 23, tutup kurung kali X ya dek ya, min 12 tutup kurung kali X plus 10. Nah sekali lagi ketika X di sini kita kali masuk akan kembali ke 3 suku yang ini ya, coba perhatikan. Jadi X kuadrat kali X itu kan X pangkat 3. Min 13X kali X, min 13X kuadrat. Plus 23 kali X ya sama dengan 23X ya. Selebihnya sama. Gitu ya. Oke, ini perjuangan masih belum selesai nih ya. Jadi kita harus masih mengambil X-nya satu lagi nih. Karena ini masih X kuadrat ya. Jadi kita lanjutkan. Nah di sini kurungnya sekarang ada 3 ya. X pangkat 2, X-nya kita ambil satu lagi ya dek ya, berarti tinggal X. Kemudian min 13X, kalau X-nya kita ambil itu jadinya min 13. Nah kurung tutup dikali X plus 23, kurung tutup kali X min 12, kurung tutup kali X plus 10. Nah ini adalah penyelesaiannya ya. Jadi X min 13 kali X plus 23 kali X min 12 kali X plus 10 ya. Jadi bentuknya itu serupa dengan QX. 23X min 9 kali X plus 7 kali X min 10. Gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, tugas kita berikutnya adalah kita akan hitung R11 ya dengan menggunakan bentuk ini. Nih, gunakan hasilnya ya, berarti hasil ini untuk menentukan R11. Berarti R11 itu akan sama dengan, ini kurungnya ada 3 ya. Jadi 11 min 13 kali 11 plus 23 kali 11 min 12 kali 11 plus 10 ya. Oke, kita akan kerjakan satu persatu. Nah ini mungkin sepertinya agak sedikit ribet ini ya, agak rumit ya. Tapi jangan di skip ya dek ya. Karena nanti berkaitan dengan soal yang E. Nah ini berkaitan dengan soal yang E. Coba yang kita kerjakan itu selalu dari kurung yang paling dalam. Ya, kurung yang paling dalam berarti ya 11 min 13. Nah, itu kan sama dengan min 2. Ya kan? Berarti nanti min 2 kali 11 ditambah 23 kurung tutup kali 11 min 12 kurung tutup kali 11 plus 10. Ya dek ya. Min 2 kali 11 itu min 22. Ya kan? Min 22 kali ditambah 23 itu sama dengan 1. Berarti kurung yang ini bisa kita hilangkan. Ya kan? Jadi ini 1 kali 11 sama dengan 11. Nah, jadi 11 dikurang 12 kurung tutup kali 11 ditambah 10. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian 11 dikurang 12 itu kan
min 1, ya kan? Berarti nanti min 1 kali 11 itu sama dengan min 11 ditambah 10 sama dengan hasil akhirnya ini ya, berarti min 1. Berarti R11 itu sama dengan negatif 1. Oke, kita lanjutkan soal yang D. Gunakan metode Horner untuk membagi Rx dengan X min 11. Nah, padahal tadi kita sudah menghitung R11 ya. Berarti nanti mestinya berkaitan dengan teorema sisa. Atau kita lakukan pembagian dulu ya. Habis ini kita akan bahas bersama. Jadi untuk soal yang D, dengan menggunakan cara Horner, yang kita tuliskan itu kan koefisien dan konstanta dari polinomial yang dibagi. Nah, berarti kita cek ini. Apakah pangkatnya sudah urut atau belum? Ini pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Oke, sudah urut, berarti sudah aman ya. Langsung kita tulis koefisien dan konstantanya ya. Berarti 1 min 13 plus 23, kemudian min 12, lalu 10. Nah, kemudian ini kita buat garis siku ini ditambah ya. Lalu untuk pembaginya itu adalah pembuat 0 dari X min 11, yaitu X sama dengan 11. Nah, 1 turun ke bawah, ya kan? 1 kali 11 sama dengan 11, kemudian ini kalau dijumlah, hasilnya itu min 2, min 2 kali 11 itu min 22, kalau dijumlah, ini hasilnya adalah 1, ya kan? 1 kali 11 sama dengan 11, min 12 ditambah 11 itu sama dengan berapa ini? Min 1, ya kan? Min 1 kali 11 sama dengan min 11. Nah, ini kalau dijumlah sama dengan negatif 1, ya. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit bahwa di sini kita melakukan pembagian dengan metode Horner, yaitu Rx dibagi dengan X min 11. Nah, dari teorema sisa kita tahu bahwa sisa pembagian antara Rx dengan X min 11 itu ya sama dengan R11. Nih kan terbukti, ya kan, ini min 1, di sini min 1. Ini saya bahas walaupun tidak ditanyakan ya. Untuk polinomial hasil baginya tinggal kita tulis di sini. Jadi Hx ya itu akan sama dengan karena di sini polinomial yang dibagi itu berderajat 4, maka nanti polinomial hasil baginya itu pasti berderajat 3. Jadi ini X pangkat 3 min 2x kuadrat, kemudian plus x ya Dek ya, min 1. Lalu untuk sisanya berarti Sx itu sama dengan negatif 1. Sebentar. Nah, negatif 1 ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita ke soal E. Nah, ini bandingkan operasi-operasi yang digunakan di bagian C untuk menghitung R11 dengan langkah-langkah yang digunakan di bagian D. Nah, Adik-adik, kalau kita amati ya, ketika kita menggunakan cara Horner ya, langkah-langkah yang kita lakukan itu sama persis seperti apa yang kita lakukan di soal yang C ya. Coba perhatikan. Ini kan 11 min 13 ya. Nah, ini. Di sini min 13 plus 11, atau kalau dibalik kan 11 min 13 ya, min 2. Kemudian min 2 ya, ini min 2 kita kalikan dengan 11. Nih, min 2 kali 11 ya kan? Lalu ditambah dengan 23. Jadi min 2 kali 11 kan ditulis di sini. Nah, min 22 ditambah 23 itu sama dengan 1. Ya kan? 1 kali 11 itu kan kita tulis di sini. Ini 1 kali 11 sama dengan 11. Ya kan? Jadi 1 kali 11 sama dengan 11 ditulis di sini. Oke. Kemudian 11 ini kita kurangkan dengan 12. Atau kalau min 12 plus 11 itu kan ya sama saja dengan 11 min 12. Ya kan? Sama dengan min 1. Kemudian ini min 1 kali 11. Ini kan juga sama. Min 1 kali 11 ya. Sama dengan min 11 ditulis di sini. Lalu dijumlahkan. Nih, min 11 plus 10 ya. Jadi 10 min 11 itu sama saja dengan min 11 plus 10 sama dengan negatif 1. Sehingga kalau kita diminta untuk membandingkan ya operasi-operasi yang digunakan di bagian C untuk menghitung R11 dengan langkah-langkah yang digunakan di bagian D. Maksudnya langkah-langkah pada pembagian dengan menggunakan metode Horner ya. Tinggal kita tulis begini saja.
Jadi langkah-langkah pada metode Horner atau soal yang D gitu ya. Nah, untuk soal yang D. Oh, sebentar, ini berarti soal yang E ya. Nah, ini saya hapus dulu. Langkah-langkah pada metode Horner untuk soal yang D itu sama dengan operasi yang digunakan pada soal yang C ya. Nah, tadi ini ya, contohnya ini. Ini kan 11 min 13. Nah, ini 11 min 13 ya kan? Hasilnya min 2. Terus min 2 ini kan dikalikan dengan 11. Nah, ini kan sama. Min 2 kali 11 ya. Tulis di sini min 22. Nah, ini min 22 ditambah 23. Ya, kemudian dikalikan dengan 11 lagi. Min 22 ditambah 23 1 ya kan? 1 kali 11 tuh kan sama. Ini 1 kali 11 ya, ditulis di sini. Kemudian ini kan dikurang 12 nih, berarti 11 ditambah min 12 atau 11 dikurang 12 juga boleh ya, hasilnya min 1 dan seterusnya gitu. Jadi prinsipnya langkah-langkah yang kita lakukan pada metode Horner ya, itu sama dengan operasi-operasi yang kita gunakan pada soal C gitu. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 9 ya. Sampai ketemu di video